Ya, Anda kembali di One on One pemirsa. Bung Toel, tadi Anda sampaikan, itu pelatih itu adalah figur, ya kan? Kalau kita ngomongin pelatih kita saat ini, John Hartman ini, figurnya seperti apa? Kenapa saya menekankan itu? Karena publik terjebak pada figur. Begitu kalah, Kluivert. Ada yang tanggung jawab? Iya, sepakat. Tapi kita lupa membedah sepak bolanya, kan? Seolah-olah pelatih itu satu-satunya faktor. Padahal enggak, kan? Itu yang pesan yang saya mau sampaikan. Sekarang figur John Hartman, ya menurut saya CV-nya keren, track record-nya keren. Dia sudah memberikan karya sukses di Selandia Baru, di Kanada, sudah ada karya sukses itu. Jadi pilihan terhadap dia bagus. Yang saya cuma mau ingatkan, dalam sepak bola itu nggak ada situasi yang persis sama. Situasi sepak bola Kanada dengan situasi sepak bola Indonesia beda. Kalau mau gampang-gampangnya konkret. Sejelek-jeleknya Kanada punya Alphonso Davies yang mainnya di Bayern Munchen gitu loh. Kita kan kagak ada gitu loh. Yang selevel itu. Kalau mau pakai konkret-konkretan bedanya. Tapi dengan dia menerima, saya anggap dia sudah riset dangkal, riset cepat aja bahwa peta sepak bola Indonesia seperti itu, kolam pemain nasionalnya dari domestik dan naturalisasi, maka dia menerima itu. Karena kalau lihat CV-nya, dia kan pernah direktur football development di Selandia Baru. Ya, development itu. Jadi dia orang yang senang memulai dari kurang menjadi lebih gitu. Misalnya dari angka 4 ke angka 7, dari 5 ke 8. Saya membaca karakter itu gitu loh. Jadi kalau dari CV-nya clear lah. Tapi apakah yang dialami di Kanada akan persis dialami di sini? Bisa jadi berbeda situasi sepak bolanya. Saya hanya mau mengingatkan itu, bukan mau menyatakan seperti yang hoak-hoak beredar. Kadang dicuplik-cuplik sih. Itu dia bang, potongan-potongannya ya. Iya, dicuplik-cuplik tapi nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti konteksnya, nggak ngerti pemahamannya. Apa sih menurut Anda yang membuat kemudian federasi, PSSI memilih Hartman? Ya itu tadi, track recordnya. Atau janji yang mungkin diberikan karena pernah memiliki track record meloloskan Kanada ke Piala Dunia? Kalau seorang pelatih, janji saya agak ragu. Tapi ketika disodori target dia berani, beda ya, itu mungkin. Jadi saya membacanya, kemungkinan besar Exco PSSI saat berdialog dengan dia menyodorkan target, berani nggak Piala Dunia 30 lolos? Dia jawab berani, walaupun kontraknya 2 tahun kan. Kontrak pelatih 2 tahun itu yang paling benar. Bukan 4 tahun langsung. Ya, paham. Itu yang paling benar. Jadi menurut saya sih mungkin dia berani. Gitu. Tapi kalau bicara sesimpelnya pelatih tim nasional dan U23 yang memang biasa direndengkan atau dibarengkan gitu. Itu biasanya dari state yang paling rendah aja gampang. Misalnya AFF, lalu SEA Games kan, Asia Tenggara, lalu Piala Asia, lolos misalnya yang paling sederhana, atau 16 besar, atau 8 besar gitu loh. Karena kalau ingin Piala Dunia berarti tahapannya harus 8 besar Piala Asia tuh. Atau Asian Games. Jadi tahapannya seperti itu. Dan dia harus capai hasil itu. Karena prinsip kerja dia adalah for tomorrow. Berarti result yang harus dia kejar. Nah itu yang saya mau bilang, jangan campur aduk. Saat Anda menilai kerja seorang pelatih tim nasional dengan kerja direktur teknik. Oke, artinya Anda juga akan fokus juga tidak hanya pada sosok figur pelatihnya saja kan? Iya, jadi maksud saya bukan satu-satunya faktor. Maka kita bicara kalau ingin membangun timnas yang kuat, satu, pelatih timnas, level apa dia, kualitas pemain yang tersedia. Yang ketiga, manajemen pengelolaan timnas. Kalau ini nggak bagus manajemen pengelolaan timnasnya, contoh FIFA Matchday, uji cobanya kurang bagus, kan juga nggak mengangkat kualitas tim. Lalu hal-hal lain infrastruktur terkait timnas ini. Nah ini banyak faktor untuk membuat tim itu menjadi bagus atau menjadi kuat. Tapi diskusi belakangan di negeri ini terjebak pada figur. Ekses dari episode masa lalu gitu loh. Tapi kan nggak salah juga kan bang, kalau kita lihat nanti bagaimana kan bukan soal benar salah. Itu dia, nggak ada yang salah kan artinya ya? Iya karena soal pemahaman aja. Karena
karena pemahaman yang, makanya saya nggak terlalu marah itu karena begini loh. Misalnya ayah marah gitu loh dengan pernyataan sepak bola saya. Ya kenapa saya harus berbalik marah sama ayah gitu loh. Karena saya anggap bahwa titik pemahaman saya tentang sepak bola agak berbeda. Jadi ngapain saya merepotkan, ya sebetulnya agak repot juga karena fitnah sama serangan itu kan sudah, kalau ilmu komunikasinya kan ini apa istilahnya, kill the messenger ya. Saya kan disebut mafia bola, tukang titip pemain dan sebagainya. Ya lucu aja kalau buat saya pribadi sih ketawa, walaupun itu berdampak lah. Penyebab gagalnya timnas Indonesia ke Piala Dunia ada juga yang sebodoh itu gitu menganggapnya gitu loh. Secara biasa ya saya menganggap itu sesuatu yang lelucon gitu loh. Cuman ya itu sebetulnya kalau secara gambaran besarnya mereka mau kill the messenger. Jadi mau bunuh karakter saya gitu loh dengan fitnah-fitnah itu, mafia bola dan sebagainya. Karena banyak juga kemudian yang kalau saya baca gitu komentar-komentar netizen ya, beraninya cuman kritik pelatihnya aja nih, kritik ketumnya berani nggak? Kritik ketumnya, dengan mengkritik organisasinya, mengkritik Komdis, mengkritik kompetisi pemain asing, sebetulnya ujungnya kemana? Gitu. Cuma belajar dari pengalaman saya. Secara langsung gitu loh Bang. Kalau netizen kan maunya nggak bertele-tele. Oh gitu ya. Saya lihat sih ketua umum yang sekarang progresif. Ada situasi yang berbeda dari federasi-federasi sebelumnya dengan federasi yang sekarang. Saya menghindarkan nuansa politik ya. Kenapa saya menghindarkan itu? 2015 saya ada di dalam, PSSI dibekukan di hari Kongres. Begitu Lanyala terpilih dibekukan, kan begitu, oleh Menpora waktu itu. Terjadi intervensi negara pada sepak bola. Berikutnya FIFA memberikan sanksi FIFA. Saya yang di dalam waktu itu, saya bukan sekjen, bukan exco. Saya profesional kesekjenan di dalam. Ditunjuk jadi juru bicara gitu loh. Suruh bicara tentang sepak bolanya. Jadi yang saya bela rumah sepak bolanya namanya PSSI. Karena PSSI nggak boleh diseperti itu kan. Ini background ya. Kenapa saya nggak mau masuk kepada aroma politiknya nih? Ya. Karena itu kejadian politik. Nah, yang saya bela rumah sepak bolanya. Karena kalau belajar sejarah sepak bola PSSI, 1930 Suratin dirikan PSSI, sebelum Indonesia merdeka, dia klaim keindonesiaan lewat sepak bola. Kan sedih gitu loh. Kalau organisasi sepak bola yang didirikan sangat ingin memproklamirkan Indonesia 15 tahun sebelum merdeka, 2015 dibekukan. Itu kan sejarah buruk. Yang saya mau ingatkan kepada publik semua adalah nilai-nilai sepak bola itu. Tapi yang terjadi saat itu kan aroma politik. Nah, saya belajar dalam sepak bola negeri kita nggak pernah politik itu nggak ada. Kok ikut masuk nggak pernah. Saya lihat. Anda menghindari itu agar tidak ditarik masuk ke. Kalau saya sudut pandangnya pribadi dengan pengalaman 2015, bahkan sebagai juru bicara PSSI, itu tidak menguntungkan saya. Tidak menguntungkan saya secara pribadi. Karena berhadapannya dengan negara. Kan begitu. Walaupun yang saya utarakan adalah kebenaran sepak bolanya. Prinsip-prinsip sepak bolanya PSSI. Gitu. Itu saya belajar di momentum itu. Tetapi mempelajari perjalanan sepak bola, let's say paling gampang lah dari era Nurdin Halid, kan aroma politiknya juga kental gitu. Mengkritik ketum kan tidak secara personal Bang. Kan Anda pasti akan mengkritik secara kebijakan. Makanya kalau secara sepak bola saya bilang progresif. Tapi kalau saya bilang begini, orang akan menuding bahwa you nggak mau bilang itu ada maksud politik dan sebagainya. Anda takut dituding Anda orangnya si A, Anda orangnya si B? Nggak takut. Karena dituding fitnah udah kejadian. Biasa. Di Solo begitu. Diviralin gara-gara Bung Toel bisik katanya. Hebat bener. Gitu loh. Walaupun akhirnya kan Januari itu seperti yang saya pikir gitu loh. Seperti kritisi saya selama ini. Tapi apakah saya selebrasi kan enggak juga. Biasa aja gitu. Saya hanya merasa bahwa analisis sepak bola saya bener dong. Salah lu dong PSSI. Kenapa April 2024 kamu tambahin kontraknya 3 tahun. Sehingga jadi repot sekarang.
Kan bisa ngomong gitu secara belagunya sebagai Harusnya, pengamat. ya. Yang salah kan situ kan. Kenapa nggak mau ngomong? Wong saya udah ngomongin dari November begini 2023. Tapi kan saya nggak jumawa kayak begitu juga gitu. Karena bukan urusan itu juga. Karena banyak kan netizen yang bilang, Toel merasa selalu benar gitu. Jarang salah sih. Nah ini nih sosok seorang Toel yang kayak gini Yang nih. bilang gelar pasukan ada sesuatu dengan pasca kegagalan, menurut saya benar kok sinyalemennya sampai saat ini. Meskipun pada akhirnya selalu ada yang bilang, bener juga Bung Toel gitu ya. Ya saya bersyukurnya itulah. Mungkin ada yang salah, tapi jarang juga lah. Oke, menarik. Oke, kalau begitu waktu cukup cepat berlalu ya. Kalau gitu usai jeda kami akan ajak Anda berbicara mengenai prestasi demi prestasi di Liga 1. Sesaat lagi, usai jeda. Oke.